البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di Kitabul Janaiz, ini kita bahas tentang pengurusan jenazah. Oleh beliau rahimahullah tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, dan kita masih dalam bahasan menguburkan jenazah. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa para ulama mengatakan afdolnya untuk mayat itu dikuburkan di liang lahat, walaupun boleh juga syak. Ya syakku ini apa? Dalam keadaan tidak dibuat liang lahat, cuma dalam bentuk kotak gitu aja, karena digali ya kotak, tidak dibuat liang lahat. Sebagaimana yang kita perhatikan ya itu. Dan disebutkan bahwa afdolnya adalah untuk dibuat liang lahat, karena di situ ada hadis yang disebutkan dengan banyaknya jalan di situ hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dengan demikian juga yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga hadis Jarir radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan alahdu lana wa syaqqu li ghairina. Ini liang lahat, bentuk kuburan itu liang lahat itu adalah milik kita, sedangkan syak itu adalah untuk selain kita. Walaupun tetap dikatakan keduanya adalah boleh, tapi yang afdal tadi kita sebutkan. Sebagaimana itu yang dibuat untuk Nabi SAW. Kemudian juga disebutkan ketika masukkan mengatakan ya bismillah wa ala millati rasulillah, di antara sunnah yang dilakukan. Berikutnya tentang batasan ya berapa tingginya tanah dari kuburan tersebut. Di sini pula menyebutkan hadis yang dibicarakan para ulama. Ya, hadis nomor 45, walil Baihaqi, disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala, an Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nahwahu, semisalnya. Ini seperti hadis Sa'ad bin Abi Waqqas setelah lewat itu. Ya, tentang ini kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat liang lahat. Adapun hadis ini disebutkan ulama yang benar adalah dhaif. Ya. Yang benar adalah mursal, terputus. Karena jalan yang dia itu ya mutasil marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dhaif, karena ada rawi namanya Fudail bin Sulaiman. Ya, disebutkan bahwa dia ini dhaif. Fudail bin Sulaiman ini. Imam Baihaqi beliau merojihkan itu adalah mursal. Dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya yang mursalan. Ini tidak disebutkan nama sahabatnya. Ya itu. Apa hadisnya? Disebutkan wazada, dan ditambahkan di situ, ini tambahannya ini yang dhaif. Wa rufi'a qabruhu, dan dinaikkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ardi, dari tanah qadra sibrin, sekadar sejarak satu jengkal yang kita tahu ya itu. Jadi tanahnya itu dinaikkan setinggi satu jengkal. Wa sahih Ibnu Hibban belum mensahihkan, tapi sudah kita sebutkan yang benar adalah dhaif. Lalu bagaimana tingginya dari kuburan? Disebut oleh para ulama bahwa apa yang digali di situ, ya digali tanah tersebut kan, kemudian dimasukkan mayat jenazah itu di dalamnya, maka yang tersisa itu ya nanti akan lebih tinggi dari tanah yang sekitarnya, kan gitu. Kemudian nanti kalau kemudian atapnya atau kemudian yang menyangga dari mayat tersebut ya berupa kayu atau semisalnya, dia itu sudah mulai rapuh, dia akan turun. Sehingga tanah yang seakan-akan lebih tinggi itu nanti akan rata. Ya, sebenarnya demikian. Dan tidak ditambahkan tanah dari luar. Tidak ditambahkan tanah dari luar. Jadi walaupun
hadis ini dhaif tapi demikianlah amalannya. Jadi kalau kuburan ya kalau yang kubur itu digali, kemudian mayat dimasukkan, kemudian nanti dibuatkan di situ pembatas antara mayat dengan tanahnya itu, nanti kalau rapuh pembatasnya itu berupa kayu itu misalnya, nanti akan tanah itu akan turun kan demikian. Akan turun menjadi rata dengan tanah yang sekitarnya. Wallahu a'lam demikian. Jadi hadis ini dhaif tapi ini kenyataannya demikian. Selama apa? Selama tidak ditambahkan di situ dengan tanah yang lainnya. Ya demikian. Maka dibahas ya. Idza adu turab, apabila dikembalikan tanah di kuburan tersebut, apakah dibuat kuburannya itu musonnaman, ini dalam bentuk dia itu tinggi, kemudian bentuknya segitiga, ataukah musattahan, apakah musattahan ini seperti atap rata? Di situ tidak ada dalil yang khusus, tapi jelas di situ ada hadis dalam Sahih Muslim, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, demikian juga Fadhalah radhiyallahu anhu majma'in. Ya, disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, hadis yang ma'ruf disebutkan di dalam kitab Tauhid. Ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus aku. Alla ada qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau tinggalkan kuburan yang dia itu tinggi kecuali engkau ratakan. Ya, tidaklah kamu dapati kuburan yang dia itu tinggi kecuali ratakan. Dari sini menunjukkan bahwa kuburan hendaknya rata. Jadi dari sisa tanah tadi dibuat rata. Ya demikian. Wallahu a'lam demikian. Ini lebih aman. Walaupun kadang kita perhatikan bentuknya tanahnya itu kalau sudah nanti disusun dibuat seperti segitiga kan itu. Ya, dalam bentuk lebih tinggi seperti itu. Tapi lebih aman ya untuk kita buat yaitu musattahan, disebutkan yaitu dalam keadaan rata. Kalau kemudian nanti penyangganya yang di bawah itu dia itu rapuh, dia akan turun dalam keadaan rata. Wallahu a'lam demikian. Ya, tidak ada di situ dalil yang jelas menunjukkan, tapi hadis tadi bahwa Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, tidaklah engkau dapati di situ kuburan yang dia itu lebih tinggi, maka diratakan. Yaitu. Kemudian apakah ketika menguburkan mayit untuk kemudian ditutup ketika dikuburkan? Mereka menyebutkan para ulama, Imam Nawawi menyebutkan di Syarh Muhadzab, "Fadzakarna anna madhhabana istihbabu." Telah kita sebutkan, madhab kita adalah disukai fi rajul wal mar'ah. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Tapi ulama lebih pantas yaitu apa? Kalau dia itu mayitnya perempuan, ketika dikuburkan untuk ditutupi lebih bagus. Ya demikian. Ibnu Qudamah beliau mengatakan, la na'lamu fi istihbabi hadza bainal ilmi khilafan. Kami tidak mengetahui perselisihan di antara para ulama tentang disukainya ini. Ya, satrul mayit, menutupi mayit, wal mar'ah tahtaj ila dzalik. Perempuan lebih butuh darinya. Jadi ketika mayit perempuan ini dimasukkan dalam kubur lebih bagus dalam hal ditutupi. Dan itu kita perhatikan, kan itu kadang kalau yang dikuburkan perempuan nanti ketika di kuburan itu ada di situ seperti selendang atau apa yang menutupi ya antara orang yang menguburkan ya orang yang melihat itu dengan proses penguburan. Wallahu demikian. Dan sebutkan di situ adalah disukai. Walaupun tidak ada hadis yang jelas menunjukkan masalah ini, tapi orang ulama mengatakan bahwa itu adalah mustahab dan tidak ada perselisihan para ulama. Yaitu. Kemudian juga boleh juga ketika selesai itu dikuburkan disiram air sedikit boleh. Ya. Di antaranya adalah untuk diketahui bahwa itu kuburannya baru atau yang semisalnya. Itu disebutkan demikian. Kemudian bagaimana dikuburkan di tabut? Apa tabut? Peti, tahu peti. Itu biasa orang-orang Kristen dan sebagainya. Itu adalah makruh, ya. La alamu fihi khilafan. Para ulama menyebutkan tidak ada perselisihan para ulama bahwa menggunakan peti karah yaitu tabut. Ya, ini makruh yang demikian. Kemudian berikutnya wali Muslim sekali Imam Muslim rahimahullah hadis yang ke-46. Itu tentang permasalahan larangan untuk membangun kuburan. Wali Muslim sekali Imam Muslim radhiyallahu anhu, yakni dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum melarang, menunjukkan haram. Ayu jassasa qabru, untuk dijos jis. Ini apa itu? Disebutkan di Taudul Ahkam, ini madah baidha, yakni bahan putih kapur.
Ini sesuatu yang sudah kita ketahui. Seperti nuroh, seperti cat merah, ini putih itu. Ini kafur. Mengapur. Rasulullah SAW melarang untuk mengapur kuburan. Ya, ini membangun kuburan. Wa ayuk ada alih, dan untuk duduk, ya diduduki atasnya. Nabi melarang untuk duduk di atas kuburan. Demikian juga wa ayyubna alih, dan untuk dibangun di atasnya. Ini larangan untuk melakukan hal ini tadi, mengkapur kuburan, duduk di atas kuburan, ya demikian juga untuk membangun di atas kuburan. Yaitu. Maka di sini jelas dari larangan Nabi SAW, larangan itu menunjukkan tahrim, ya, menunjukkan haram. Ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan di ayat sisa ahadukum ala jamrah, untuk kalian duduk, ya salah seorang kalian duduk di atas jamrah, di atas bara api, fatahriku siyabuh, maka bajunya terbakar, fatukhlisu ila jildhi, kemudian sampai ke kulitnya, khairun lahu, lebih bagus dari bagi dia min ayat sisa ala qabr, untuk duduk di atas kuburan. Yang dia terbakar, ya itu lebih bagus daripada duduk di atas kuburan. Jadi ini jelas larangan untuk seorang duduk di atas kuburan. Ya demikian juga sebutkan dalam hadis yang lain dari hadis Uqbah bin Amir yang saya mau mensahihkan, ya bahwa tentang larangan ayamsi ala qabr muslim, untuk berjalan di atas kuburan muslim. Jangan ketika kita menguburkan itu, jangan kita jalan di atas kuburan muslim. Ya demikian. Bahkan duduk di atas kuburan muslim tadi, ya lebih bagus untuk terbakar daripada duduk di atas kuburan muslim. Ya demikian. Salah dulu di sini. Semoga juga sudah ini ada.